Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi dan keadaan energinya si dia saat ini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung saja kita mulai ya. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Wands. Berikutnya di situ ada energi dari Page of Cups dan kemudian di situ ada energi dari King of Swords ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords, kemudian ada energi dari The Moon reverse di sana, dan berikutnya ada energi dari Knight of Cups. Kamu tahu nggak bahwa untuk di saat ini si dianya itu tuh kayak ngerasa bahwa kamunya itu tuh semacam berhasil ya untuk menarik perhatiannya dia. Dan tentu sebenarnya hal yang seperti ini agak-agaknya merupakan satu keadaan yang janggal untuk dia gitu loh. Jadi biasanya seseorang ini tuh bisa dia tuh kayak nggak pedulian ya kepada siapa saja, kepada apa saja yang orang lakukan. Biasanya dia tuh nggak peduli karena gini, dia selalu membuat batasan tembok antara dia dengan orang lain gitu. Nah, tetapi khusus kamunya dan hanya segelintiran orang itu tuh kayak berhasil membobol pembatas yang dia tegakkan itu gitu ya, halangan yang sudah sempat selama ini tuh biasa dia lakukan dalam dunia sosialnya dia. Jadi kayaknya kamunya itu tuh bisa bikin dia kayak menerobos masuk gitu loh. Kamu menerobos masuk dalam pikirannya dia, kamu seperti orang yang berhasil menerobos masuk dalam perasaannya dia gitu ya. Nah, jadi terutama kalau kalian ini tuh posisinya masih pacaran gitu. Jadi kayaknya awalnya ini bisa ya, si dianya itu tuh agak-agak kurang sreg ini awalnya sama kamu gitu. Agak-agak kurang sreg gitu ya. Nah, tapi atau ini bisa awalnya dia hanya kayak mau bercanda, dia hanya mau main-mainin kamu aja. Gitu ya, bisa di sana. Nah, tapi kok makin-makin ke sini menjalani hubungan ini, loh, kok dia nggak bisa ya lepasin pikirannya dia tentang kamu. Ya, mendiamkan perasaannya dia tentang kamu, kepada kamu. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia tuh bisa dia agaknya sebel sendiri ya. Kok boleh-bolehnya ini ya, kamu dia izinkan untuk nangkring terus di kepalanya dia. Jadi, Madra di sini tuh ada rasa penasaran sama kamu. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang kamu. Gitu. Dan ada juga ini egoisnya dia. Ya, ada egoisnya dia kayak mulai dia seperti ada keinginan untuk memiliki kamu. Atau setidaknya mengklaim kamu menjadi kepunyaannya dia. Sudah ada di situ. Karena memang tipe orang ini kalau Madra tipe seneng dia ya, ini punya aku, ini miliknya aku. Seneng dia yang kayak gitu model orangnya. Dan ya kamulah salah satunya untuk di saat ini tuh yang pengen dia klaim menjadi kepunyaannya dia. Dia pengen tubuhmu miliknya dia. Dia pengen hatinya kamu miliknya dia. Gitu. Tapi memang seseorang seperti ini meminta ketundukan ya dari orang yang dia inginkan, dari orang yang dia pilih. Dan itu ingat ya, kamu adalah orang yang dia inginkan, kamu adalah orang yang dia pilih. Memang dia di situ tuh biasanya model hidupnya seseorang ini ya, dia meminta kepatuhan ya, patuh kamu sama dia. Dia pengen kayak mengontrol kamu, dia pengen kayak bisa mendominasi kamu supaya bisa bikin dianya itu tuh merasa mantap yakin gitu ya, bahwa kamunya itu tuh memang bener-beneran sudah menjadi kepunyaannya dia. Nah, mungkin itu akan menjadi tantangan bagi kamu dalam dunia asmaranya kalian ini jika nanti ini memang berkembang dan berjalannya lumayan panjang ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak terbiasa, dia itu tuh tidak terbiasa itu tuh jatuh cinta. Mungkin kamu melihat dianya itu untuk beberapa, dia terbiasa untuk
terlibat dalam dunia sosial, atau bahkan bisa aja dia punya kayak seolah-olah dia punya cap ya. Untuk beberapa, tidak semua, ingat ya. Dia punya cap sepertinya dia adalah playboy, sepertinya dia adalah playgirl. Tapi itu tuh bisa ya memang mungkin kayak permainannya dia, ya iseng-isengnya dia doang, nggak ada anggap serius di situ gitu ya, karena memang dia payah, sulit dia untuk main hati. Karena kalau dia main hati, itu tuh biasanya ada kualitas plus dari seseorang itu. Jadi ingat, ini tuh bukan orang yang gampang jatuh cinta. Karena dia milih, oh ini pilih-pilih tebu ini, mari nampak. Ya, pilih-pilih tebu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak ada standar kualitas si dia ini tuh untuk memilih pasangan. Ya. Di situ ada standar kualitasnya. Kalau untuk hanya jadi tanda petik teman deket, sahabat gitu ya, sembarang, bisa dia tuh sembarang aja lah, siapa aja gitu. Tapi untuk seseorang yang dia izinkan mempermainkan hatinya dia, ya, menghidupkan perasaannya dia, itu tuh harus ada sesuatunya gitu loh. Ini harus seseorang yang berbeda, nggak bisa kayak orang rata-rata. Dia bukan hanya kayak mencari cantiknya doang, gantengnya saja gitu ya, tapi lebih daripada itu. Dan yang ianya, mari lihat untuk di saat ini, loh, kamu nyampe ke standarnya dia itu, nyampe kamu gitu loh ya. Jadi kayak mau nggak mau hatinya dia itu tuh hadir rasa cinta kepada dirimu. Walau mari tahu, biasanya kalau orang yang nggak terbiasa bermain hati, bawaannya itu tuh jaim. Lebih sering dia tuh akan berusaha sejaim mungkin. Ya, dia kayak mengontrol sikapnya dia. Gitu ya. Dia akan mengatur lakunya dia. Jangan sempet orang itu tuh bisa tahu kalau dia sedang bermain rasa, pasti di situ. Itu ya. Jadi agaknya susah itu mendengarkan aku cinta kamu, aku sayang kamu, gitu. Agak-agak susah dia itu. Bahkan mungkin untuk deklarasikan tentang apa kalian, siapa kalian, ya itu tuh dia agak-agak bisa tuh clue lidahnya dia untuk sementara waktu, gitu ya. Tapi ya, walaupun dia nggak sering atau dia tidak pernah bilang cinta sama kamu, bilang sayang sama kamu, bilang ingin untuk menjadi kekasihnya kamu, tapi di situ tuh dia akan kayak dia akan ini ya, aktifnya itu tuh di sikap ini, kalau mari nampak, gitu. Misalnya sikapnya dia itu tuh ingin tahu kamu di mana, sama siapa. Gitu ya, kapan perginya, kapan pulangnya, ngapain aja. Nah itu ya, cara melihat dianya itu tuh seneng sama kamu ya di sana. Atau kemudian dia ngatur kamu nggak boleh berpakaian ini, kamu nggak boleh bermakeup seperti itu, kamu nggak boleh gaul sama siapa, jam berapa kamu mesti pulang. Karena ini tuh tipe ngatur dia orangnya. Itu, entahlah dia anak pertama atau dia terbiasa dengan dunia pekerjaannya dia, jangan-jangan dia ya bos kah atau dia manajer kah, apakah dia yang gitu-gitu tuh ya. Jadi bisa kebawa-bawa juga. Dan memang tipe orangnya ya begitu memang kebetulan. Mari nampak ya. Seneng dia punya otoritas atas seseorang, ya, atas keadaan. Seneng dia yang kayak gituan, gitu loh. Karena energi maskulinnya ini tuh kuat banget, setidaknya untuk di saat ini ya, kuat banget, gitu loh. Dan ya lagi-lagi orang-orang kayak gini tuh malu ini, kalau dia terlibat dalam urusan cinta-cintaan, dalam urusan perasaan, malu. Kayak dianggap seperti kanak-kanak, gitu ya.
dianggap seperti apa tuh namanya ya, bocah labil, gitu-gitu loh, nggak keren, menurut dia nggak keren. Nah di sana ya, nggak keren banget gitu. Nah jadi dia tidak familiar ini kalau melihat dengan dunia perasaannya dia, gitu. Dan tipe orang kayak gini memang dia tuh mau ini kalau untuk belak-belakan mengkritik, bisa banget ya belak-belakan mengkritik kamu. Itu. Dan ini tuh kadang memang model dari dia mencintai seseorang, dalam artian di sini saat sekarang adalah kamu. Bisa dia itu tuh yang tadinya tidak banyak bicara ya, tidak taunya sekarang jadi banyak bicara dia sama kamu. Gitulah, terkhusus untuk kamu aja untuk di saat ini, mari lihat. Yang dia bisa ngobrol ini, cerita itu gitu ya, nampak-nampaknya ya hanya dengan kamu saja. Gitu ya. Dan ya kalau kalian mungkin ceritanya ini tuh sedang PDKT, memang nampaknya kalau dorongan untuk ngedeketin kamu sangat kuat ini, mari lihat. Gitu ya. Karena dia menyadari juga bahwa dia sudah mulai punya perasaan kepada kamu, maka kayak ada keinginan seseorang ini tuh memastikan bahwa perasaan dia ini tuh jangan sempet jatuhnya berjudul cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gitu. Makanya ini tuh kalau mari nampak setidaknya secara pikirannya dia ya, secara pikirannya bahwa dia harus mengusahakan membuat kamunya itu tuh jatuh cinta kepada dia, gitu loh. Tapi bisa vice versa ya, boleh-boleh yang tadinya dia kurang sreg sama kamu, tapi kamunya itu tuh kayak berusaha untuk ngedeketin dia, ya. Mungkin kalau bahasanya bagi kalian yang laki-laki, kamu kayak berusaha untuk mengejar dia. Nah ini yang membuat dia akhirnya salut juga sama kamu. Kok bisa-bisanya dia seseorang yang gak gampang-gampang memiliki perasaan, akhirnya jadi punya perasaan ke kamu gitu. Tapi ingat dia akan jaim itu. Gitu ya. Dia akan jaim. Jadi intinya bahwa untuk di saat ini si dianya sudah punya nih perasaan yang lumayan lah ini ya untuk kamu ya. Jadi setidaknya kalau kalian itu tuh masih HTS atau masih PDKT atau baru-baru di awal kedekatan, kalau boleh dikatakan pacaran ya, mari lihat setidaknya nih poin 6 dari 10 hatinya dia itu tuh udah berhasil kamu ambil. Di sana ya. Setidaknya poin 6 dari 10. Nah seperti itu. Kalau mari bilang sih itu udah bagus. Karena perasaan akan makin lebih banyak. Itu tuh tergantung juga ya dari bagaimana model interaksi dan soal waktu di sana. Itu yang bisa meningkatkan perasaan kalau menurut Mari pribadi. Gitu. Jadi dia tuh mau itu, kecolongan gue. Kok bisa-bisanya ya kecolongan hati ini ya. Nah di situ loh. Nah jadi dari bagaimana caranya kamu kepada dia anggap wah ini tuh kuncian banget gitu loh. Kartu trufnya dia banget. Gitu ya. Mau kamu caranya mendekati dia dengan cara pelan, lembut, kayak seolah-olah tanda petik basa-basi, atau kamu mau mendekati dia dengan cara ngegas abis, ya pokoknya tuh udah masuk aja udah sama si dia. Gitu, udah kena aja dia udah. Di sana ya. Nah, kalau kalian ini cerita sudah berumah tangga, ingat ya, dia butuh banget itu tuh punya kuasa mendominasi sebuah hubungan. Gitu. Dan ketika dia sudah punya kuasa ketika dia sudah punya keinginan untuk punya kuasa atas hidupnya kamu, kadang-kadang di situ tuh juga seperti kayak nunjukin bahwa dia nggak bisa searogan itu kepada dirimu. Gitu loh. Kadang-kadang dia menyadari itu dan kesadaran itu tuh bisa bikin dia kok kayaknya agak-agak kesel sendiri ya. Itu mari tangkap.
Jadi kayaknya seseorang ini tuh susah ini tuh dia percaya ya sama seseorang. Termasuk kamu. Ada aja tuh kayak pemikirannya dia, seolah-olah kamu ini tuh seperti barang yang bisa dipindah tangankan, atau barang yang istilahnya itu tuh bisa untuk dirampas, direbut, dirampok sama orang lain. Gitu. Atau dia bisa punya kayak pemikiran bahwa ya kamu adalah manusia. Kamu punya free will, kamu punya ketetapan atas keputusan sendiri. Dan di mana keputusannya kamu itu bisa itu tuh kayak merugikan dirinya. Misal kalau kamu tiba-tibanya kecantol hatinya kamu sama orang lain, atau kemudian kamu berbahagia bukan melalui dari hubungan ini, atas hasil dari upaya usahanya kamu pribadi. Nah, dia nggak mau yang kayak gituan, gitu loh. Nggak mau dia. Ada rasa takut di sana kalau mari lihat. Jadi intinya bahwa orang ini takut ditinggal sama kamu, takut. Beberapa memang kayaknya dia punya trauma ya, trauma diabaikan, trauma ditinggalkan, gitu. Ada punya trauma dia, entah itu tuh trauma dari orang tua kah, dari teman dekatnya dia kah, atau mungkin dari kisah asmaranya dia di masa lalu kah, gitu ya. Nah jadi ketakutan untuk ditinggalkan ini, mari lihat belakangan hari cukup mengganggu ini di si pasangannya kamu, gitu loh. Walaupun kalau mari lihat di sini tuh kamu sikapnya kepada dia, menurut dia kalau dia mau jujur ya, ketika dia dalam pemikiran yang jernih menilai kamu, nggak ada sebenarnya salahnya kamu, baik-baiknya kamu, elok-eloknya sikapnya kamu sebagai pasangannya dia, sebagai istrinya, suaminya, gitu ya, eloknya atau pacarnya, gitu ya. Nah tapi ini alam bawah sadarnya dia yang mengingatkan tentang masa lalu yang kayak dia merasa dia dicurangi, dia merasa ditinggalkan, diabaikan. Itu tuh membuat dirinya jadinya resah. Jadi kalau kamu lihat belakangan hari ini tuh dia bawel sama kamu, itu tuh lagi sering ya kambuh efek dari sisi traumatisnya dia itu, gitu loh. Di sana ya. Jadi bukan sebab dia sedang mau mengkoreksi apa sih salahnya kamu, itu walaupun nampaknya seolah-olah seperti demikian. Nah, namun itu adalah bentuk dari tindakan impulsifnya dia karena memproyeksikan bagaimana belief system alam bawah sadarnya dia, bahwa dia ya akan berkemungkinan mengalami hal yang serupa sama lagi melalui kamu, dengan kamu. Nah seperti itu. Memang kalaupun ini kalian sudah suami istri, kayaknya dia lagi memang butuh-butuhnya banget ya, dicintai sama kamu, disayangi sama kamu, dimanja sama kamu, gitu. Memang lagi butuh dia, ditimang-timang sama kamu ya, digendong-gendong ya, disusui sama dia, sama kamu ya. Memang lagi ada di situ kebutuhannya, kebutuhan akan sentuhan dari kamu, kehadiran dari kamu dalam hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Dan ini bisa memang dia curiga, datang aja udah curiga gilanya dia sendiri. Apakah kamu ini tuh lagi kesengsem nih sama cowok lain, sama cewek lain. Ada tuh pemikiran-pemikiran yang liar, tapi itu tuh dipercaya seperti sesuatu yang nyata. Bisa begitu ya, seperti kayak dia merasa ada kompetitornya dia yang berkemungkinan menang ya, merampas kamu sebagai trofi hidupnya dia gitu. Oh, di sana ya. Nah, jadi kalau kamu ngeliat dia resah belakangan hari ini karena butuh sentuhan kasih sayang aja. Gitu ya. Untuk meredakan memori-memori alam bawah sadarnya dia tentang perihal ditinggalkan, diabaikan. Gitu. Ya, di sana. Jadi di sini dia benci, dia kelihatan lemah sesungguhnya. Karena dia lagi pakai hati sama kamu, secara otomatis dia kayak ngerasa dia lemah. Gitu. Dan dia benci hal itu. Makanya dia akan kayak tunjukin powernya dia juga ini ya sama kamu. Di sana. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Sagittarius. Berikut ada energi dari Aquarius menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.